Persija susah payah menang dari Madura. Bagaimana caranya? Persija sukses meraih 3 poin di GBK setelah sebelumnya menang kekalahan atas Persib Bandung. Kemenangan ini memperpanjang asa mereka untuk mengejar gelar juara. Laga yang berjalan cukup sengit menyimpan pendekatan yang berbeda antara Persija dengan Madura. Lalu, bagaimana pertarungan taktik antara kedua tim? Di laga ini, Persija sebagai tuan rumah bermain dengan komposisi yang cukup berbeda. Di lini tengah, ada Jordi Amat yang kali ini diplot sebagai pivot tunggal dalam formasi 4-3-3. Sedangkan Madura United tampil dengan formasi yang defensif, yaitu 3-5-2. Dengan Lulinya dan Brandao sebagai double striker di depan. Persija membangun serangan dengan struktur 2-3-5, di mana Donitri dan Rio Fahmi tergabung dalam lini kedua atau di kedua sisi dari Jordi Amat. Sedangkan Madura bertahan dalam formasi 5-3-2 untuk mengimbangi struktur menyerang dari Persija. Dari struktur ini, Persija sering mengandalkan sisi sayap dalam melakukan serangan, terutama di sisi kiri yang dimotori oleh Donitri, Alano, dan Maxwell. Namun serangan ini dapat dihambat dengan strategi bertahan Madura yang mengoverload di sisi ini, sehingga hal tersebut menyulitkan Persija untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Serangan dinamis dari segitiga sayap Persija menjadi solusi untuk mengurai masalah ini. Seperti yang terlihat di sini, Donitri yang bebas di sisi kiri dapat progres bola ke Maxwell di lini depan. Kemudian dengan bergerak ke area dalam, Maxwell membuka jalur umpan untuk Alano menuju Donitri yang bebas di sayap, sehingga serangan dapat dilakukan lewat crossing ke tengah. Selain itu, Persija juga dapat progresi bola melalui Rio Fahmi di sisi kanan. Rio Fahmi yang sering bebas di kanan disebabkan oleh 2 striker dan 3 gelandang Madura yang lebih bertendensi menjaga pemain di tengah. Maka dibutuhkan 1 striker yang melebar untuk menutup ruang di sisi lapangan yang terbuka secara alami. Persija juga dapat memanipulasi blok pertahanan Madura lewat overload di lini pertama. Seperti contoh di sini, turunnya Jordi Amat ke antara 2 bek mengubah struktur permainan Persija menjadi 3-1-3-3, sekaligus membuat blok depan Madura kalah jumlah, sehingga bola dapat dialirkan ke Rio Fahmi yang bebas di kanan. Satu problem besar Madura muncul dari striker di blok depan yang tidak dapat mengikuti fullback Persija yang bebas hingga ke belakang. Akibatnya, ruang sayap dapat tereksploitasi lewat umpan kombinasi. Serangan dinamis yang konsisten dilakukan dengan 3 pemain di sisi bola dapat membongkar low block rapat Madura di area sepertiga akhir. Cara inilah yang menghasilkan penalti buat Persija di babak pertama. Penalti tersebut berasal dari transisi struktur bertahan Madura dari 4 back ke 5 back. Palic awalnya bergeser ke depan untuk mengawal Witan yang jadi opsi umpan Persija. Namun dirinya dan Lulinya pada akhirnya menjaga pemain yang sama. Sedangkan saat Palic kembali ke lini belakang, Maxwell mengeksploitasi celah yang ditinggalkan di sayap kiri, sehingga ia bisa terima umpan dari Donitri dan mengirim crossing menuju Gustavo yang kemudian dilanggar di kotak penalti. Di sisi lain, Madura tampil di laga ini dengan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Dari formasi 3-5-2, saat dengan bola, Madura membangun serangan dengan struktur 3-2-5. 5 pemain di lini depan terbentuk dari Ahmad Rusadi dan Taufik Hidayat sebagai wingback yang memegang kelebaran, sementara Riquelme sebagai pemain di antar lini. Serangan mayoritas dilakukan secara direct ke salah satu sisi di lini depan. Brandao banyak berperan sebagai target man di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan, peran target man dipegang oleh Riquelme yang dapat bertukar posisi dengan Lulinya. Dalam skema build up direct, bola panjang yang diarahkan ke depan akan diambil oleh pemain yang siap berdiri di antar lini. Kemudian satu striker di sisi jauh berfungsi sebagai opsi umpan di tengah. Pembangunan serangan secara direct sendiri berfungsi untuk melompati high press Persija di area pertahanan Madura, sehingga bola lebih cepat pindah ke depan. Selain lewat umpan panjang, Madura United juga dapat progres bola lewat umpan pendek progresif. Dari struktur 3 back di belakang, Rucci punya peran penting dalam progresi bola Madura ke area tengah. Rucci yang kuat dalam umpan pendek berperan sebagai progresor dari lini pertama, sehingga tak heran bila Carlos Pereira memasangnya di posisi back tengah. Seperti contoh di sini, aliran bola back pass dari Ahmad Rusadi ke Montero memancing press dari Maxwell ke depan. Naiknya Maxwell dari sayap dalam struktur 4-4-2 membuat Ahmad Rusadi bebas dan bisa jadi opsi progresi untuk Rucci. Kehadiran Rucci di posisi back tengah juga membuat Madura dapat high press ke depan. Berkat kecepatannya, ruang yang ditinggal oleh Mendoza ke depan dapat di-cover, sehingga serangan direct Persija yang mengincar ruang di lini belakang dapat dipatahkan. Namun permainan bola pendek Madura bukan tanpa risiko, sebab pressing agresif Persija dapat membalikan keadaan menjadi serangan balik. Ini juga termasuk dalam build up direct Madura yang dimasukkan oleh Persija menjadi counter. Proses terjadinya penalti kedua berawal dari umpan panjang Wehrman yang kemudian terpotong dan menghasilkan serangan balik dalam kondisi kalah jumlah di lini belakang. Selanjutnya, tendangan Aji Kusuma yang terblok di half space melahirkan serangan balik kedua yang kali ini imbang jumlah di lini belakang. Namun, Paulo Sitanggang yang telat menerapkan jebakan offside membuat Maxwell di sisi kirinya dapat terima umpan dari Alano hingga terpaksa dilanggar oleh Indrayana di dalam kotak penalti. Gimana menurut kalian? Apalagi yang kita bisa pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.